Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maimunah dari kelas SPI 4A dengan nomor NIM 2008301008. Pada video kali ini, saya akan berbicara tentang sejarah, yaitu sejarah singkat dinasti Turki Utsmani. Tugas ini menjadi syarat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar multimedia dengan dosen pengaku Bapak Kartono Elsos M. Com.I. Asal mula. Setelah berakhirnya era Abbasiyah, keadaan politik umat Islam mengalami kemajuan kembali oleh 3 kerajaan besar, yaitu 1. Kerajaan Safawi di Persia atau Iran, 2. Kerajaan Utsmani di Turki, 3. Kerajaan Mughal di India. Dari ketiga kerajaan besar, Turki Utsmani adalah yang terbesar dan yang terlama. Pendiri kerajaan ini adalah bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina yang dipimpin oleh Sulaiman. Sulaiman mengajak anggota sukunya untuk menghindari serbuan bangsa Mongol yang menyerang dunia Islam yang berada di bawah kekuasaan dinasti Khawarizm pada tahun 1219 sampai 1220. Sulaiman dan anggota sukunya lari ke arah barat dan meminta perlindungan kepada Jalaluddin, pemimpin terakhir dinasti Khawarizm di Transoksiana. Jalaluddin menyuruh Sulaiman agar pergi ke arah barat atau Asia Kecil. Dari perjalanan ke Asia Kecil dalam rangka menghindari serangan Mongol tersebut, rombongan Sulaiman mendapat kecelakaan. Mereka hanyut di Sungai Efrat yang tiba-tiba pasang karena banjir besar pada tahun 1228. Dan pada akhirnya, mereka yang selamat terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama ingin pulang ke negeri asalnya, dan yang kedua ingin meneruskan perjalanannya ke Asia Kecil. Kelompok kedua ini berjumlah 400 kepala keluarga yang dipimpin oleh Ertugrul atau Ertugrul yang merupakan anak dari Sulaiman. Mereka mengabdikan dirinya kepada Sultan Alauddin II, penguasa Seljuk yang pusat pemerintahannya di Konya, Anatolia, Asia Kecil. Di sana, mereka di bawah pimpinan Sultan Alauddin di Konya. Saat Mongol menyerang Sultan Alauddin di Anggara atau yang sekarang dikenal Ankara, Ertugrul membantu mengusir Mongol. Sehingga berkat jasanya itu, Alauddin memberikan daerah Iskisar dan sekitarnya. Ertugrul mendirikan ibu kota bernama Sungut. Di sana lahir anak pertama bernama Utsman pada tahun 1258 Masehi. Ertugrul meninggal pada tahun 1228 Masehi dan ia mendeklarasikan dirinya sebagai sultan. Pada tahun 1300 Masehi, bangsa Mongol menyerang kerajaan Seljuk dan Sultan Alauddin terbunuh. Kerajaan Seljuk terpecah-pecah dalam beberapa kerajaan kecil. Lalu Utsman menyatakan kemerdekaan dan berkuasa penuh atas daerah yang didudukinya. Sejak itulah kerajaan Utsmani dinyatakan berdiri. Utsman mengumumkan dirinya sebagai Padishah Al-Utsman atau Raja Besar keluarga Utsman tahun 699 Hijriah atau 1300 Masehi. Khalifah. Dalam sekian lama kekuasaannya, hampir sekitar 165 tahun berkuasa, tidak kurang dari 38 sultan. Yang sejarah kekuasaannya mereka bisa dibagi menjadi 5 periode. Periode pertama ini terjadi pada tahun 1299 sampai 1402. Pertumbuhan dan perkembangan kekuasaannya disusul dengan perluasan wilayah
sehingga menyeberang ke daratan Eropa. Adapun sultan-sultan yang berkuasa adalah 1. Utsman I pada tahun 1299 sampai 1326. 2. Orhan atau putra Utsman I pada tahun 1326 sampai 1359. 3. Murad putra dari Orhan pada tahun 1359 sampai 1389. Dan yang keempat, Bayazid I Yildirim putra Murad pada tahun 1389 sampai 1402. Periode kedua. Periode ini ditandai dengan restorasi kerajaan dan cepatnya pertumbuhan sampai ekspansi ke wilayah yang terbesar. Adapun sultan-sultan yang berkuasa pada periode kedua ini yaitu 1. Muhammad I putra Bayazid I pada tahun 1403 sampai 1421. 2. Murad II putra Muhammad I pada tahun 1421 sampai 1451. Ketiga, Muhammad II Fatih putra Murad II pada tahun 1451 sampai 1481. 4. Bayazid II putra Muhammad II pada tahun 1481 sampai 1512. 5. Salim I putra Bayazid II pada tahun 1512 sampai 1520. Dan yang terakhir, Sulaiman I Qanuni putra Salim I pada tahun 1520 sampai 1566. Periode ketiga. Pada periode ketiga ini ditandai dengan kemampuan Utsmani untuk mempertahankan wilayahnya sampai lepasnya Hungaria. Namun kemunduran segera terjadi. Adapun sultan-sultan yang berkuasa pada periode ketiga ini yaitu 1. Salim II putra Sulaiman I pada tahun 1566 sampai 1573. 2. Murad III putra Salim II pada tahun 1573 sampai 1596. 3. Muhammad III putra Murad III pada tahun 1596 sampai 1603. 4. Ahmad I putra Muhammad III pada tahun 1603 sampai 1617. 5. Mustafa I putra Ahmad I pada tahun 1617 sampai 1618. 6. Utsman II putra Ahmad I pada tahun 1618 sampai 1622. 7. Mustafa I yang kedua kalinya pada tahun 1622 sampai 1623. 7. Murad IV putra Ahmad I pada tahun 1623 sampai 1640. 8. Ibrahim I putra Ahmad I pada tahun 1640 sampai 1648. 9. Muhammad IV putra Ibrahim I pada tahun 1648 sampai 1687. 10. Sulaiman III putra Ibrahim I pada tahun 1687 sampai 1691. 11. Ahmad II putra Ibrahim I pada tahun 1691 sampai 1695. Dan yang terakhir, Mustafa II putra Muhammad IV pada tahun 1695 sampai 1703. Periode keempat. Pada periode keempat ini ditandai dengan secara berangsur-angsurnya surut kekuatan kerajaan dan pecahnya wilayah di tangan para penguasa wilayah. Sultan-sultan yang berkuasa. 1. Ahmad III putra Muhammad IV pada tahun 1703 sampai 1730. 2. Mahmud I putra Mustafa II pada tahun 1730 sampai 1754. 3. Utsman III putra Mustafa I pada tahun 1754 sampai 1757. 4.
4. Mustafa III, putra Ahmad III, pada tahun 1757 sampai 1774. 5. Abdul Hamid, putra Ahmad III, pada tahun 1774 sampai 1788. 6. Salim III, putra Mustafa III, pada tahun 1789 sampai 1807. 7. Mustafa IV, putra Abdul Al-Hamid I, pada tahun 1807 sampai 1808. Dan yang terakhir, Mahmud II, putra Abdul Al-Hamid II, pada tahun 1808 sampai 1830. Periode kelima. Periode kelima ini ditandai dengan kebangkitan kultural dan administratif dari negara di bawah pengaruh ide-ide barat atau terjadinya modernisasi. Sultan-sultan yang berkuasa adalah 1. Abdul Majid I, putra Mahmud II, pada tahun 1839 sampai 1861. 2. Abdul Aziz, putra Mahmud II, pada tahun 1861 sampai 1876. 3. Murad V, putra Abdul Majid I, pada tahun 1876. 4. Abdul Hamid II, putra Abdul Majid I, pada tahun 1909. 5. Muhammad V, putra Abdul Majid I, pada tahun 1909 sampai 1918. 6. Muhammad VI, putra Abdul Majid I, pada tahun 1918 sampai 1922. 7. Abdul Majid II, pada tahun 1922 sampai 1924, dan sampai kemudian jatuh pada 1924 dan berdirilah Republik Islam. Yang ketiga, ekspansi wilayah. 1. Ekspansi wilayah ke Eropa. Dengan modal wilayah sempit di Anatolia Tengah ditambah dengan bekas wilayah Saljuk Rum, Turki Utsmani mengembangkan sayapnya ke Eropa, yang pada mulanya mereka menaklukkan Asia Kecil dahulu dan kemudian menyeberang ke daratan Eropa. Wilayah Eropa yang dapat dikuasai Turki Utsmani antara lain: 1. Bursa, yang masih di daratan Asia yang terletak di tepi Laut Marmara, ditundukkan oleh Utsmani ketika kekuasaannya masih dini pada tahun 1324 Masehi. 2. Murad I, sebagai pengganti Orhan, dapat menaklukkan Adrianople yang diganti namanya dengan Edirne pada tahun 1361. Kota dijadikan ibu kota Utsmani setelah dipindahkan dari Bursa. 3. Murad I, menaklukkan Makedonia antara tahun 1371 sampai 1387. Bayazid, ia berhasil menundukkan wilayah Turkmen di Anatolia Barat dan sisa-sisa wilayah Anatolia lainnya. Dan yang kelima, Murad II, ia dapat menaklukkan Salonika pada tahun 1430. 2. Penaklukan Konstantinopel. Penaklukan Konstantinopel ini sangat penting. Hal ini dikarenakan penaklukan kota Konstantinopel selain atas dasar hadis Nabi, penaklukan kota ini bermotif politik dan agamis, sebab di sanalah tempat yang strategis untuk penyebaran Islam pada zaman selanjutnya. Adapun usaha pertama dibuat di zaman Sultan Yildirim Bayazid saat dia mengepung bandar pada tahun 796 Hijriah atau 1393 Masehi. Peluang yang ada telah digunakan oleh Sultan Bayazid untuk memaksa Kaisar Bizantium untuk menyerahkan Konstantinopel secara aman kepada umat Islam. Akan tetapi, usahanya menemui kegagalan sebab datangnya bantuan dari Eropa dan serbuan bangsa Mongol di bawah pimpinan Timur Leng.
Usaha berikutnya dilakukan oleh Sultan Murad II pada tahun 1421 sampai 1451 Masehi untuk meneruskan usaha menaklukkan Konstantinopel. Beberapa dari usaha berhasil dibuat untuk mengepung kota itu, tetapi dalam masa yang sama terjadi pengkhianatan di pihak umat Islam. Kaisar Bizantium menabur benih fitnah dan mengucar-kacirkan barisan tentara Islam. Usaha Sultan Murad II tidak berhasil sampai pada zaman anak beliau, yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Pada hari Kamis 26 Rabiul Awal 857 Hijriah atau 6 April 1453 Masehi, usaha penyerangan dilakukan oleh Sultan Al-Fatih di hadapan tentaranya yang berjumlah 250.000 pasukan. Sultan Al-Fatih lebih dahulu berkhutbah mengingatkan tentang kelebihan jihad, kepentingan memuliakan niat dan harapan kemenangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua ini diberikan untuk semangat yang tinggi pada bala tentara, dan lantas mereka menyebutnya dengan zikir, pujian, dan doa kepada Allah. Namun, dalam penyerangan yang dilakukan oleh Sultan Al-Fatih tentu tidak akan mudah. Hal ini terlihat dari kota Konstantinopel dengan benteng kurang lebih 10 meter. Di sisi luar benteng pun dilindungi oleh parit 7 meter. Dari sebelah barat, pasukan artileri harus membobol benteng 2 lapis. Dari arah selatan, Laut Marmara, pasukan laut Turki harus berhadapan dengan pelaut Genoa pimpinan Giustiniani. Dari arah timur, armada laut harus masuk ke selat sempit Golden Horn yang sudah dilindungi dengan rantai besar hingga kapal perang ukuran kecil pun tidak bisa lewat. Yang keempat, pada masa kejayaan. 1. Bidang kemiliteran. Orhan, pemimpin Turki Utsmani yang pertama kali mengorganisasi kekuatan militer dengan baik, serta taktik dan strategis tempur yang teratur. Pada periode ini, tentara Islam pertama kali masuk ke Eropa. Orhan berhasil mereformasi dan membentuk 3 pasukan utama tentara, yaitu pertama, tentara Sipahi atau tentara reguler yang mendapatkan gaji tiap bulannya. Kedua, tentara Hazeb, tentara irreguler yang digaji pada saat mendapatkan harta rampasan perang atau mal al-ghanimah. Ketiga, tentara Janissary atau Inkisyariyah, tentara yang direkrut pada saat berumur 12 tahun, kebanyakan adalah anak-anak Kristen yang dibimbing Islam dengan disiplin yang kuat. 2. Bidang perekonomian. Tercatat beberapa kota yang maju dalam bidang industri pada waktu itu, diantaranya Anatoli, selain sebagai pusat produksi bahan tekstil dan kawasan pertanian yang subur, juga menjadi pusat perdagangan dunia pada saat itu. 3. Bidang ilmu pengetahuan. Mereka banyak berkiprah dalam pengembangan seni arsitektur Islam berupa bangunan-bangunan masjid yang indah. Masjid-masjid tersebut dihiasi pula dengan kaligrafi yang indah. Selain itu, pada masa Sultan Sulaiman I, di kota-kota besar dan kota-kota lainnya banyak dibangun masjid, sekolah, rumah sakit, gedung, makam, jembatan, saluran air, villa, dan pemandian umum. 4. Bidang budaya. Pengaruh dari ekspansi wilayah Turki Utsmani yang sangat luas, sehingga kebudayaannya merupakan perpaduan macam-macam kebudayaan. Di antaranya adalah kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Dari kebudayaan Persia, mereka banyak mengambil ajaran-ajaran tentang etika dan tata krama dalam istana raja-raja. Dari Bizantium, organisasi pemerintahan dan kemiliteran banyak diserap. Sedangkan dari Arab, mereka banyak menyerap ajaran-ajaran tentang prinsip-prinsip ekonomi, sosial kemasyarakatan, keilmuan, dan bahasa. Pada masa zaman keruntuhan.
Faktor-faktor keruntuhan kerajaan Turki Utsmani dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu secara internal dan eksternal. Faktor internal terdiri menjadi tiga bagian, yaitu 1. Luasnya wilayah kekuasaan dan buruknya sistem pemerintahan yang ditangani oleh orang-orang berikut yang tidak cakap. Hilangnya keadilan, merajalelanya korupsi, dan meningkatnya kriminalitas merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap keruntuhan kerajaan Utsmani. 2. Kehidupan yang istimewa dan bermegahan sangat disayangkan pula. Kehidupan istana jauh dari nilai-nilai keislaman. Justru sikap bermegah-megahan dan istimewa serta memboroskan uang terjadi pula di kerajaan Turki Utsmani. Yang ketiga, merosotnya perekonomian negara akibat pemborosan harta dan peperangan Turki mengalami kekalahan terus-menerus. Faktor eksternal yaitu 1. Timbulnya gerakan nasionalisme. Bangsa-bangsa yang tunduk pada kerajaan Turki yang berkuasa mulai menyadari kelemahan dinasti. Maka, walaupun kerajaan Utsmani memperlakukan mereka sebaik mungkin, namun dalam benak mereka tetap saja bila Utsmani adalah penjajah yang datang menyerbu dan menguasai wilayah mereka. 2. Terjadinya kemajuan teknologi barat, khususnya dalam bidang persenjataan, di mana sistem kemiliteran bangsa barat selangkah lebih maju dibandingkan dengan kerajaan Turki Utsmani. 3. Pengaruh kehidupan barat yang masuk ke istana. Penyimpangan orientasi mereka ini membuat terlena dengan keluasaan wilayah sehingga membuat mereka meninggalkan perkembangan pendidikan mereka. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan tentang sejarah singkat dinasti Turki Utsmani. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.